selamat pagi, salam sehat, salam SMT. Jumpa lagi dengan saya Bapak I. Marbun, tentunya dalam bidang studi bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa itu teks anekdot, apa saja ciri-ciri, apa yang menjadi tujuan, dan bagaimana cara menulis dari teks anekdot. Baik, di pertemuan kali ini kita akan memasuki materi yang baru. Apa kira-kira? Kita akan memasuki materi yakni teks hikayat. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yakni dengan mengamalkan karakter KSFD yang tetap semangat dengan mengungkapkan pendapatmu. Anak kami sekalian akan mampu menemukan atau mengetahui bagaimana atau apa yang dimaksud dengan teks hikayat. Baik anak kami semua, ingatkan, tetap semangat, tetap ikuti semua protokol kesehatan agar terhindar dari penyakit. Salam sehat dan salam SMP. Baik, materi kita hari ini mengenai teks hikayat. Apa kira-kira yang ada di benakmu ketika mendengar teks hikayat? Kita akan membahas lebih jauh mengenai teks hikayat. Yang pertama, apa sih itu teks hikayat? Teks hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang memiliki bentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, maupun orang-orang ternama dengan berbagai kehebatan, kesaktian, maupun kepahlawanannya. Jadi, hikayat ini merupakan cerita yang ada di dalam sekitaran istana atau orang-orang dengan memiliki kehebatan atau kesaktian tertentu. Oke. Kemudian, bagaimana karakter dari hikayat tersebut? Adapun karakter dari teks hikayat, yang pertama, isi ceritanya mengandung hal-hal yang mustahil. Mustahil maksudnya isinya itu bisa nanti menceritakan tentang sihir-sihir dan sebagainya macamnya. Kemudian, umumnya tokoh pada hikayat mempunyai kesaktian tertentu. Lalu, memiliki cerita yang anonim atau tidak diketahui siapa yang pertama kali atau siapa yang menjadi penulis atau pengarangnya. Lalu yang keempat, bersifat istana sentris atau cerita pada hikayat tersebut berkisar atau sekitaran pada kehidupan di dalam istana. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan alur berbingkai. Maksudnya di dalam teks tersebut terdapat cerita yang lain yang dimasukkan sebagai penambah cerita, melengkapi cerita. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah unsur intrinsik dari hikayat. Apa saja kira-kira unsur-unsur intrinsiknya? Yang pertama ada tema. Tema itu merupakan ide, cerita, atau gagasan yang mendasari suatu karya sastra, ide pokoknya. Tema dalam hikayat umumnya menyangkut masalah kepercayaan, agama, pandangan hidup, adat istiadat yang ada di zaman itu, pencitraan atau pendidikan, dan sosial yang ada di zaman tersebut. Inilah bekisaran tema yang biasanya digunakan atau yang didapat di dalam sebuah teks hikayat. Oke. Kemudian latar. Latar ini berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra, terkhususnya hikayat. Nah, latar tempat yang kerap digunakan itu selain istana biasanya hutan, laut,
pantai. Nah, begitu dia. Misalnya dengan memperlihatkan kehebatannya dengan misalnya bisa memanggil ombak dan sebagainya macamnya. Ya. Kemudian tokoh. Tokoh merupakan individu rekaan yang mengalami peristiwa atau orang yang mengalami peristiwa di dalam teks hikayat tersebut. Tokoh pada umumnya berwujud manusia, tetapi dalam hikayat dapat pula dia berwujud hewan atau binatang. Misalnya hikayat Pelanduk Jenaka yang menggunakan tokoh binatang untuk melambangkan manusia. Oke, jadi di dalam teks hikayat itu bisa saja dia hewan yang melambangkan manusia, gitu ya. Kemudian ada penokohan, yakni penyajian watak, karakter tokoh atau sifat di dalam si tokoh tersebut, baik jahat, sombong, dan sebagainya macamnya. Kemudian ada alur. Nah, alur itu biasanya terbagi atas 3. Ada dia alur maju, yakni menceritakan mulai dari hari itu dan ke depannya. Kemudian ada alur mundur, yakni yang menceritakan hal-hal yang sudah berlalu atau masa lampau. Lalu ada alur campuran, yakni menceritakan yang sekarang dan masa depan. Kemudian kadang-kadang dia kembali ke masa lalu. Lalu ada amanat, yakni pesan moral, hikmah yang bisa kita ambil yang disampaikan oleh si pengarang atau si penulis, walaupun tadi si penulisnya itu anonim. Apa kira-kira pesan moral yang bisa kita ambil di dalam teks hikayat tersebut? Oke. Nah, jadi itu adalah perkenalan secara sekilas mengenai teks hikayat. Apa itu pengertian dari teks hikayat? Bagaimana karakter dari teks hikayat? Dan bagaimana unsur intrinsik dari teks hikayat? Demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap semua anak kami memahami apa yang dimaksud dengan hikayat secara sekilas. Oke? Untuk berikutnya nanti kita bahas secara mendalam. Baik, Bapak ingatkan tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Oke, salam sehat dan salam SFD.